해병대 서북도서방위사령부 서방사는 내일부터 사흘간 전략적 요충지인 백령도, 연평도 등 서북도서 일대에서 Antisipasi serangan balik Australia, Korut kerahkan 150.000 pasukan ke perbatasan Indonesia. Korea Utara dilaporkan telah mengerahkan 150 pasukannya ke perbatasan Indonesia sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan besar Australia dan sekutunya. Langkah ini ditempuh setelah negeri kanguru mengintervensi perang ke Indonesia. Serangan misil ke perbatasan Indonesia pada 20 Juni lalu dianggap sebagai peringatan terhadap Indonesia. Sementara itu, AS telah mengirimkan kapal induk USS Carl Vinson ke Australia setelah memanasnya konflik Australia dengan Indonesia. Pasukan Korut itu dikerahkan untuk memperkuat ketahanan dan juga keamanan perbatasan Indonesia di pulau terluar Indonesia bagian selatan, tepatnya di Pulau Dana yang berbatasan langsung dengan Australia. Perwakilan khusus Korea Utara untuk Indonesia bertemu dengan perwakilan Rusia untuk membahas soal konflik Indonesia dan Australia. Diskusi itu dilakukan setelah PM Australia Anthony Albanese menjamu Presiden Indonesia Jokowi dalam sebuah konferensi tingkat tinggi. Presiden Jokowi juga menekan Australia yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat itu untuk menarik seluruh pasukannya dari Papua Nugini dan mengajak Australia bekerja sama dengan Indonesia dan hidup damai. Namun Albanese juga menolak permintaan Presiden Jokowi itu sebelum Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Baru Australia mau bekerja sama dengan Indonesia. Hal paling mengejutkan adalah PM Australia tersebut yang memberikan waktu 1 bulan kepada Indonesia untuk melepaskan Papua dari NKRI. Jelas Indonesia tidak segampang itu melepaskan wilayah mereka. Sementara itu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga menyatakan Korea Utara mengirim 150.000 tentara ke sekutunya Indonesia. Pengiriman pasukan itu sebagai bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Australia. Setelah diskusi panel langsung di Australia Channel, media yang terafiliasi dengan Canberra, Penny Wong juga mengaku mendapatkan laporan bahwa Korea Utara membantu Indonesia untuk melancarkan serangannya di perbatasan Australia. Militer Korea Utara dengan sistem artileri mereka banyak pengalaman dengan perang kontra baterai dan sistem roket multi peluncuran berkaliber besar yang dibuat di Korea Utara ingin berpartisipasi dalam konflik Indonesia. Jika Korea Utara menyatakan keinginan untuk memenuhi tugas internasionalnya, memerangi Australia dan Amerika, Indonesia harus mengizinkannya. Ia menambahkan bahwa kedua negara memegang hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di New York, kekuatan militer Korea Utara juga memiliki hampir 1,3 juta personel aktif. Selain itu, mereka memiliki 600.000 pasukan yang bertugas sebagai tentara cadangan di ketentaraan. Kemampuan militer Korea Utara disebut terbesar keempat di dunia. Sebuah laporan Australia menyatakan bahwa Korea Utara sudah mengirim militernya ke perbatasan Indonesia. Sumber Korea Utara dalam laporan itu mengakui Pyongyang berencana mengirim militernya ini pada waktu yang tepat karena mereka terus memantau situasi di lapangan dan bergabung dengan militer Indonesia juga sekutunya. Korut mengatakan apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah operasi militer khusus membantu Indonesia untuk melancarkan agresinya. Namun negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, mengecam Korut dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Australia. Di sisi lain, Australia sedang bersiaga tinggi dalam menghadapi kemungkinan itu dengan mengkonsentrasikan pasukannya secara besar-besaran. Di sisi perbatasan dengan Indonesia, tak hanya Australia yang ketar-ketir, Rusia dikabarkan telah memindahkan peralatan tempurnya menuju ke perbatasan Indonesia di selatan. Di tengah kekhawatiran pecahnya perang antara negeri itu dan Australia yang didukung Amerika Serikat, Rusia menyusul Korut yang dikabarkan sudah memindahkan 150.000 personil militer ke perbatasan Indonesia. Sementara pejabat AS mengatakan telah ada peningkatan aktivitas yang lebih dari biasanya oleh armada pengebom Rusia. Hal itu menandakan kemungkinan kesiapannya semakin tinggi oleh Korut, sekutu utama Indonesia yang tertutup, meskipun pejabat AS tersebut meremehkan kemungkinan itu dan mengabaikannya. PM Australia Anthony Albanese mengatakan kami siap untuk membuat skema sendiri jika Indonesia tak dapat berkoordinasi dengan kami. Kami mengizinkan mereka untuk mengambil tindakan. Ia menambahkan bahwa Australia tak berniat untuk menggulingkan Indonesia. Seperti dilansir Reuters pada Selasa 4 Juli waktu setempat, sementara itu Kim Jong-un mengkritisi Australia sebagai bangsa yang berperilaku provokatif dan mengatakan denuklearisasi negara kanguru harus terjadi. Dapat dari kemungkinan respon militer AS juga mengkhawatirkan. Para ahli memperingatkan, meski serangan Indonesia ke Australia dalam jarak yang lebih dekat dapat lebih efektif, namun hal itu membahayakan banyak warga di Australia dan beresiko memicu konflik militer yang lebih besar. Indonesia juga selalu memiliki seluruh pilihan, mulai dari serangan preventif, preemptive strike, hingga negosiasi. Jika Indonesia melancarkan serangan preventif atau presisi, terdapat bahaya bahwa hal itu dapat meluas menjadi konflik regional yang melibatkan Korut dan Rusia serta sekutu Indonesia lainnya. Terungkap Korea Utara
siap untuk datang dan mengambil bagian dalam konflik adalah permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Korut saat kedua negara itu bertemu. Putin juga meminta agar Korut membantu Indonesia melancarkan invasinya ke negeri kanguru itu. Dilansir South Australia Morning Post, pada Selasa 4 Juli 2023, Rusia memuji kekayaan pengalaman perang kontra baterai militer Korea Utara. Laporan surat kabar itu, perang yang semakin penting bagi militer Indonesia menyusul keputusan AS untuk menyumbangkan selusin HIMARS ke Australia. Raket jarak jauh dan presisi tinggi telah membuat perbedaan besar pada konflik Australia, kata seorang pakar militer kepada Sinead Baker dari Insider. Rusia juga melanjutkan dengan berpendapat bahwa Indonesia harus menyambut pasukan Korea Utara dan keahlian kontra baterai mereka. Jika Korea Utara menyatakan keinginan untuk memenuhi tugas internasionalnya untuk memerangi fasisme Australia dan Amerika, kita harus memberikan mereka. Demikian kata Putin. Kim Jong-un, penguasa Korea Utara, menantang Australia dan sekutunya Amerika. Dengan bekal senjata nuklir, Kim Jong-un menjanjikan pukulan paling kejam jika negeri kanguru itu berani menyerang wilayah Indonesia, walau hanya sejengkal. Ancaman perang Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK, nama resmi Korut, terus diumbar dan hari ini menjadi makin keras setelah AS mengerahkan kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya ke dekat perairan Indonesia. Kemenlu Korut mengutuk pengerahan kapal induk tersebut ini untuk membuktikan bahwa Australia dan sekutunya melakukan tindakan sembrono untuk menyerang Indonesia dan telah mencapai tahap serius. Kata kementerian itu, DPRK juga siap untuk bereaksi terhadap modus perang yang diinginkan oleh Australia. Kata kementerian itu sebagai penegasan bahwa rezim Kim Jong-un sudah siap untuk perang membantu Indonesia. Kami akan membuat AS sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya bencana yang akan diemban oleh tindakan keterlaluan. Kata kementerian itu, kami akan mengambil penetralan terberat terhadap provokator untuk membela Indonesia dengan kekuatan yang kuat dari senjata. Sebelum retorika berani Korut ini muncul, PM Australia Anthony Albanese sudah memerintahkan penasihat militernya untuk menyiapkan opsi rencana serangan terhadap Indonesia. Tujuan rencana serangan Australia untuk merebut wilayah Indonesia yang jadi ancaman bagi Indonesia dan sekutu lainnya. Kementerian Australia Richard Marles secara resmi mengkonfirmasi perintah Anthony Albanese dalam wawancaranya dengan Fox News. Ini bijaksana untuk melakukannya, bukan? Mantan PM Australia Morrison dan Anthony Albanese sepakat menginvasi Indonesia. Selain itu, Rusia juga dilaporkan yang disebut telah mengerahkan sekitar 100.000 tentara dan unit medis ke dekat perbatasan Indonesia.